إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Ma'asyiral mu'minin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini memindahkan kita dari satu nikmat kepada nikmat yang lain dan menjaga kita tetap berada di atas nikmatul iman dan Islam, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, melebihi segala nikmat yang lain. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Rasulullah Muhammad ibn Abdillah, kepada para sahabat, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang berusaha meniti jalan al-haq hingga tiba waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala seorang diri, berdiri di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan seluruh amal kita, amal hati, amal lisan, dan amal anggota badan kita. Laisa bainana wa bainallahi hijab. Tidak ada hijab, tidak ada pembatas, penghalang, penutup antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin, menjadi kewajiban atas setiap khatib untuk berwasiat dengan wasiat takwa. Wasiat takwa, ketakwaan yang akan membimbing kita kepada jalan hidayah, yang akan menjadi bekal kita terlindung dari fitnah alam kubur, dari beratnya menunggu dan mempertanggungjawabkan amal kita di mahsyar, sebelum akhirnya kita akan menyeberangi jembatan sirat berdasar amal kita masing-masing. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti kuda yang berlari, ada orang yang berlari, ada yang seperti berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang tidak sampai ke ujung surga, terjatuh ke dalam jurang neraka yang sangat dalam. Wal'iyadzubillah. Ma'asyiral mu'minin, pada kesempatan Jumat khutbah kali ini, perkenankan khatib mengajak jamaah sekalian merenungkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejujuran, tentang ketulusan, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas kejujuran hambanya, ketulusan hambanya, sebagaimana persangkaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim serta imam-imam yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi." Wajib atas kalian untuk senantiasa jujur dan berbuat tulus. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena sesungguhnya kejujuran, ketulusan itu menyampaikan kita kepada albir. Albir secara bahasa diterjemahkan kebaikan. Namun kata albir adalah salah satu sinonim daripada kata iman. Jadi Rasulullah mengatakan fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena sungguhnya kejujuran, ketulusan itu menyampaikan kita kepada keimanan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya keimanan itu akan menyampaikan kita kepada surga.
Wa inna ar-rajula la yasduku hatta yuktab wa yataharra sidq hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan akan ada seorang yang dia berusaha untuk berbuat jujur, berperilaku tulus, dan menjaga perbuatan tersebut, menjaga sifat dan akhlak tersebut, menjaga perangai tersebut, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan, menulis dirinya sebagai orang yang siddiq. Orang yang siddiq, orang yang sangat jujur, derajat di bawah derajat kenabian. Derajat yang sangat tinggi di bawah derajat kenabian. Oleh karena itu orang yang paling mulia dari umat ini setelah Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq. Laqab beliau, gelar beliau As-Siddiq karena kejujuran beliau dalam setiap perilaku. Ketulusan beliau dalam amal hati. Kejujuran beliau dalam ucapan-ucapan. Dan kejujuran beliau dalam iman yang terrefleksikan di dalam perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan apabila kita menghendaki contoh yang lain selain Abu Bakar Siddiq, maka kita akan mendapatkan contoh yang sangat banyak. Dan pada kesempatan Jumat ini, khutbah ini, mari kita mengingat dua hadis Nabi SAW yang menunjukkan buah dari kejujuran, ketulusan di dalam muamalah kita, dalam perilaku kita kepada Allah, dan ketulusan, kejujuran dalam perbuatan kita, muamalah kita kepada sesama. Yang pertama adalah hadis Shaddad ibn al-Had yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Beliau menceritakan bahwasanya suatu ketika ada seorang pemuda Badui yang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, uhajiru ma'aka." Wahai Rasulullah, saya ingin berhijrah bersama Anda. Maka beliau pun berhijrah ke Madinah hingga suatu ketika ada seruan untuk berjihad, maju ke medan perang. Maka pemuda Badui ini pun ikut serta berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga tatkala peperangan telah selesai dan kaum muslimin menang mendapatkan ghanimah, Rasulullah menyisihkan sebagian ghanimah itu dan dikirim kepada pemuda tersebut, kepada pemuda tadi. Ketika bagian ghanimah tadi sampai kepada pemuda tadi merasa heran, ada apa ini? Harta apa ini? Maka beliau pun membawa harta itu dan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta bertanya, "Ya Rasulullah, ma hada?" Wahai Rasulullah, ini harta apa? Mengapa Anda memberi saya harta ini? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qasamtuhu laka. Saya memberikan Anda jatah daripada ghanimah peperangan, harta rampasan perang. Maka pemuda tadi berkata, "Ya Rasulullah, mattaba'tuka ala hada." Saya ikut jenengan, saya mengikuti Anda, beriman kepada Anda, hijrah ke Madinah dan berperang bersama Anda. Mattaba'tuka ala hada. Saya mengikuti Anda bukan karena mengharapkan harta rampasan perang ini. Innama taba'tuka ala an urma hahuna fa'uqtalu fi sabilillah fa'adkhulul jannah. Kata pemuda tadi, "Wahai Rasulullah, saya menyertai Anda, mengikuti Anda dengan maksud agar saya terpanah di pangkal leher saya ini di jalan Allah, kemudian saya mati dan masuk surga." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pemuda tadi, "In tasduqillah yasduqka." Apabila engkau jujur dengan ucapanmu,
apabila engkau tulus dengan niatmu, maka Allah akan mengabulkan keinginanmu. Hingga tiba suatu saat peperangan yang lain, ketika itu Rasulullah berpesan kepada sahabat yang lain, lihat pemuda tadi, bagaimana keadaannya. Dan ternyata setelah dicari benar, ternyata pemuda itu terpanah di pangkal lehernya dan meninggal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, sadaqallah fasaddaqahu. Dia tulus dalam keinginannya, dia berjihad, berhijrah dalam keinginannya untuk mati syahid, maka Allah mengabulkan keinginan tersebut. Ma'asyiral mu'minin, inilah realisasi sabda Nabi, fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Karena sungguhnya kejujuran, ketulusan itu akan menyampaikan kepada keimanan, dan keimanan akan menyampaikan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin, hadis yang kedua, kejujuran di dalam muamalah kita kepada sesama. Suatu ketika dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang selainnya, beliau menceritakan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya di masjid. Kemudian beliau berkata, "Sayattali'u 'alaikum al-an min hadzal bab rajulun min ahlil jannah." Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, lihat, perhatikan, sebentar lagi akan masuk dari pintu masjid ini seorang laki-laki daripada penduduk surga. Maka benar, tidak berselang waktu yang lama muncullah seorang laki-laki dari kaum Ansar. Beliau habis wudu, beliau mengibaskan air wudu dari jenggot beliau sambil menenteng sandal beliau, kemudian sholat 2 rakaat. Kemudian di hari yang lain, dalam majelis yang lain, Rasulullah berkata yang sama, sayattali'u 'alaikumul an min hadzal bab rajulun min ahlil jannah. Akan masuk dari pintu ini sebentar lagi seorang laki-laki dari penduduk surga. Dan ternyata laki-laki yang sama. Pada kesempatan yang ketiga juga demikian. Ternyata laki-laki yang sama pula yang masuk. Maka Anas menceritakan, melihat yang demikian, Abdullah bin Amr bin As, beliau bertekad. Beliau minta izin kepada sahabat tadi untuk bermalam di rumah beliau selama 3 hari. Penasaran apa amaliyah sahabat tersebut, sehingga sebanyak 3 kali Rasulullah mengatakan akan masuk seorang laki-laki dari penduduk surga, dan ketiga-tiganya atau ketiga kalinya adalah orang yang sama, yaitu sahabat tersebut. Maka benar beliau bermalam di rumah sahabat tadi yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Ternyata selama 3 hari beliau menginap, tidak ada amal besar, perbuatan yang tampak mengagumkan dari perbuatan sahabat tadi. Hanya saja setiap kali beliau terbangun atau membalikkan badan ketika tidur, beliau selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai tiba waktu salat subuh, beliau pun wudu dan pergi ke masjid melakukan salat subuh. Hingga tatkala Abdullah bin Amr bin As merasa ini laki-laki tidak memiliki amal yang besar, tidak ada perbuatan ibadah yang luar biasa. Maka apa? Beliau minta izin dan berterus terang kepada sahabat tadi, wahai sahabat Rasulullah, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sebanyak 3 kali bahwasanya akan masuk dari pintu masjid itu seorang penduduk surga, dan ketiganya adalah Anda. Tapi tidak ada. Kemudian saya minta izin untuk bermalam di rumah Anda selama 3 hari. Namun ternyata saya tidak melihat perbuatan atau amal Anda yang luar biasa. Maka apa amal yang Anda sembunyikan?
Maka sahabat tadi mengatakan, laisa li illa ma ra'ait. Saya tidak punya amal lain selain apa yang engkau lihat. Berkali-kali ditanya, beliau menjawab dengan jawaban yang sama. Saya tidak punya amal lain selain yang Anda lihat. Hingga tatkala Abdullah bin Amr ingin pamit, ingin pergi, tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, sahabat Nabi tadi memanggilnya dan berkata, ghaira anni la ajidu ghishan wala ahsudu ahadan minal muslimin ala khairin a'tahu Allah. Saya tidak punya amal yang besar selain daripada keselamatan hati saya. Saya tidak pernah menipu kaum muslimin. Saya tidak pernah berbuat hasad, merasa iri, merasa dengki atas kebaikan yang Allah berikan kepada salah satu daripada kaum muslimin. Ma'asyiral mu'minin, amal hati, ketulusan hati, ketulusan cinta kepada sama kaum muslimin ternyata menyampaikan sahabat tadi ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah refleksi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Sungguhnya kejujuran, ketulusan itu menyampaikan kita kepada iman, dan sungguhnya iman menyampaikan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral mu'minin, mari kita berintrospeksi diri. Kita perbaiki, kita lihat hati kita. Sejauh mana kejujuran kita kepada Allah, sejauh mana ketulusan kita dalam kecintaan kepada sama kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi liqa'ih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral mu'minin, sungguhnya iman terkadang bertambah dan acap kali berkurang. Oleh karena itu, tidak sepatutnya kita merasa aman dengan iman kita. Tidak sepatutnya kita merasa kita telah mencapai puncak keimanan. Karena orang-orang yang kokoh keimanannya, semakin kuat keimanan seorang, semakin dia merasa takut apabila iman itu hilang dari dirinya. Oleh karena itu, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma amina 'abdun 'ala imanihi illa sulibahu." Tidaklah seorang hamba itu merasa aman dengan keimanannya, kecuali iman itu akan perlahan-lahan tercabut dari dirinya. Sahabat yang lain Abdullah bin Abbas, beliau berkata, "Mal imanu illa kal qamis li ahadikum." Iman itu ibaratnya seperti baju bagi salah seorang di antara kalian. Yataqammasuhu marratan wa yadauhu ukhra. Ada kalanya iman itu kita pakai, ada kalanya iman kita menguat. Tapi acap kali iman itu lepas, hilang untuk sesaat dari diri kita. Oleh karena itu, ma'asyiral mu'minin, mari kita perbaiki keimanan kita. Mari kita perbaiki kejujuran dan ketulusan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perbaiki kejujuran kita dalam muamalah kepada sama kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
menjadikan kita termasuk golongan hamba-hamba yang beruntung, yang Allah masukkan ke dalam surganya, tempat kembali yang abadi, yang penuh dengan kenikmatan, yang tiada pernah putus kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an sa'iri sahbil kiram wa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir lahum a'da'aka a'da'ad din minal kafarati wal mulhidin wa man syayahum ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.